Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah analisis kinerja sistem. Dan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari analisis kinerja sistem dan teknik pengukuran pada kinerja sistem. Yang pertama itu adalah definisi. Nah, ada pun beberapa definisi dari analisis kinerja sistem itu ada 3 standar, yaitu standar industri Jerman, standar ANSI, dan standar IEEE. Ingat, IEEE bukan IEEE ya. Nah, definisi dari kinerja itu sendiri menurut standar industri Jerman DIN 55350 menyatakan bahwa kinerja terdiri dari semua karakteristik dan aktivitas penting yang dibutuhkan dalam suatu produksi yang meliputi perbedaan kuantitatif, artinya dalam bentuk jumlah, dan kualitatif dalam bentuk kualitas suatu produksi atau aktivitas yang bersifat keseluruhan gitu. Nah, menurut ANSI atau standar ANSI, yaitu ANSI atau ASQC A3 tahun 1978 menyatakan bahwa kinerja itu adalah gambaran dan karakteristik produksi secara keseluruhan atau pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini untuk pengertian definisi dari standar ANSI, yaitu kinerja itu merupakan gambaran dari suatu produksi keseluruhan yang di sini diikuti dengan karakteristik atau sifat dari produksi itu sendiri gitu. Kemudian menurut standar IEEE untuk kinerja perangkat lunak, jadi IEEE ini suatu standar yang dikhususkan untuk perangkat lunak atau software IEEE STD 729 tahun 1983 menyatakan bahwa kinerja itu adalah suatu tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak atau software yang diinginkan. Jadi kinerja itu adalah tingkatan pemenuhan kombinasi dari suatu perangkat lunak gitu. Nah, indeks kinerja itu dalam suatu kinerja sistem atau performance terdiri dari indeks-indeks atau parameter-parameter yang dapat melambangkan atau menyimbolkan suatu kemudahan, kenyamanan, kestabilan, kecepatan, dan yang lainnya gitu. Sehingga di sini yang namanya kinerja atau performance itu diharapkan parameter-parameter yang berhubungan dengan suatu sistem itu memiliki performa yang baik. Nah, dalam hal ini hubungannya itu pasti kinerja suatu sistem itu mudah untuk diterapkan, nyaman untuk digunakan, tingkat kestabilannya itu cukup tinggi sehingga untuk eroritasnya itu sangat kecil dan memiliki kecepatan yang baik gitu. Nah, kemudian di sini setiap indeks itu memiliki kualitas dan kemudian menjadi proyek atau objek evaluasi suatu kinerja sistem. Nah, evaluasi indeks kinerja atau evaluasi indeks performance itu bisa dilakukan yaitu dengan cara atau indeks performa itu dapat dievaluasi dengan cara mengukur, menghitung maupun diperkirakan gitu. Jadi suatu kinerja sistem itu bisa kita ukur atau measure, dapat dihitung, calculated, atau dapat diperkirakan atau estimated, atau bisa juga predicted, atau bisa juga forecasted, gitu. Kemudian apa tujuan dari evaluasi kinerja suatu sistem? Tujuannya adalah memberikan gambaran apakah suatu kinerja sistem yang sudah ada itu sudah sesuai dengan
yang dibutuhkan atau sesuai dengan tujuannya gitu. Artinya ketika kita membuat suatu sistem itu sistem tersebut apakah sudah sesuai dengan yang dijadikan pada saat planning atau perencanaan gitu. Nah, adapun teknik-teknik dari evaluasi itu ada 4 teknik, yaitu procurement. Nah, kalau procurement itu adalah teknik evaluasi dengan menyertakan seluruh masalah yang dipilih dari suatu sistem atau komponen-komponen suatu sistem. Nah, di sini hubungannya yang ada pada sistem ataupun alternatifnya. Jadi, teknik evaluasi procurement itu adalah setiap masalah yang ada di dalam suatu sistem itu dipilih dan dievaluasi sehingga tidak ada yang error atau sistem tersebut bekerja dengan baik atau memiliki performa yang baik. Kemudian improvement. Nah, kalau teknik improvement di sini adalah teknik yang meliputi seluruh masalah kinerja yang timbul pada saat suatu sistem sedang bekerja. Nah, di sini improvement ini cara mengevaluasinya adalah sistem tersebut sedang bekerja, kemudian kita cek apakah ketika sistemnya bekerja itu ada masalah atau tidak. Kemudian ada capacity planning atau perencanaan kapasitas. Di sini terdiri dari masalah yang berhubungan dengan prediksi atau dengan estimasi kapasitas sistem di masa yang akan datang. Nah, di sini adalah perencanaan kapasitas ketika kita membuat suatu sistem harus direncanakan secara betul, secara matang, sehingga sistem tersebut itu dapat memiliki performa yang baik dan bekerja sesuai dengan tujuan awal perancangan suatu sistem. Kemudian desain. Nah, desain itu adalah tekniknya seluruh masalah yang harus dibuat pada saat akan menciptakan suatu sistem yang baru. Nah, kalau kita mau menciptakan suatu sistem yang baru, di sini harus kita desain terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang nanti digunakan untuk perencanaan sistemnya, kemudian bagaimana nanti cara mengevaluasinya dan seterusnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sistem referensi. Nah, apa itu sistem referensi? Yaitu suatu gambaran pendekatan dalam sistem yang akan diobservasi atau diamati dalam evaluasi suatu kinerja sistem. Nah, konfigurasi sistem sebagai sistem referensi itu ada 4 jenis, yaitu UBRS, MBRS, MIRS, dan MVIRS. UBRS atau Uni Programmed Batch Processing References System yaitu model yang digunakan dalam batch processing di mana sumber daya utamanya itu diatur oleh pemrograman itu sendiri. Nah, kemudian dalam Unit Programmed Batch Processing References System atau UBRS di sini proses itu hanya berjalan dalam satu kali waktu. Jadi satu waktu itu hanya berjalan satu proses. Nah, sehingga di sini sistemnya adalah FIFO atau first in, first out. Sehingga jika ada data lebih dari satu, maka harus menunggu proses atau sistemnya itu adalah sistem antrian. Jadi yang pertama masuk, itu yang pertama dilayani. Begitu. Itu yang pertama keluar. Kemudian yang kedua itu adalah multi-programmed batch processing references system atau MBRS. Nah, MBRS ini pemrosesan dari suatu aktivitas yang dilakukan secara bersamaan untuk memenuhi suatu sistem. Atau bisa juga MBRS itu disebut sebagai suatu overlapping. Nah, contohnya itu adalah aktivitas dari Central Processing Unit atau CPU. Kemudian ada multi-programmed interactive
Reference System atau MIRS. Di sini suatu pemrograman di mana user dapat berkomunikasi dengan sistem atau berinteraksi dengan sistem, atau dikatakan di sini interactive transaction. Nah, di sini sudah pasti jenisnya itu adalah suatu sistem yang sudah berjalan, kemudian user itu dapat menyela atau memberikan tugas di tengah-tengah kerja dari suatu sistem, begitu. Kemudian ada juga Multi-Programmed Interactive Virtual Memory Reference System atau MVIRS, yaitu di mana sini user dapat memprogram di dalam alamat memori secara virtual yang berbeda dengan sistem memori aktual. Nah, di sini contohnya adalah seperti virtual Windows atau virtual Linux, seperti itu. Jadi ada program di dalam program, atau ada suatu sistem di dalam sistem, begitu. Nah, indeks kinerja sistem itu dipecah menjadi dua, ada indeks eksternal, ada indeks internal. Nah, indeks eksternal itu terdiri dari itu runtime, kemudian response time, throughput, capacity, availability, dan reliability. Kemudian indeks internal itu adalah CPU utilization, overlap of activities, faktor multiprogramming, level dari multiprogrammingnya seperti apa, paging rate, serta reaction time. Nah, di pertemuan ini itu akan saya jelaskan beberapa indeks kinerja sistem dari sisi eksternalnya, begitu. Yang pertama itu adalah turnaround time. Turnaround time itu adalah interval waktu antara program yang siap menjalankan sejumlah proses dalam suatu sistem. Di sini secara batch processing sampai dengan eksekusi berakhir. Nah, rumus dari turnaround time atau interval waktu itu adalah P dikali dengan R, di mana P itu adalah waktu pembacaan program dikalikan dengan waktu pencetakan selesai atau waktu cetak, begitu. Nah, di sini kita lihat ada waktu awal eksekusi dengan waktu akhir eksekusi. Nah, waktu awal eksekusi itu read, berarti waktu permulaan, kemudian di sini ada waktu akhir, begitu. Jadi dalam proses sync time-nya di sini ada turnaround time. Nah, kita lihat turnaround time itu dari pembacaan sampai pencetakan, begitu. Nah, ada juga mean runtime. Mean runtime itu adalah rata-rata dari interval waktu yang disimbolkan dengan TM, di mana TM itu adalah waktu pembacaan dikurangi dengan waktu pencetakan dalam berapa kali proses di sini. Jadi prosesnya berapa banyak atau programnya berapa banyak, yaitu dari 1 sampai N. N itu berapa? Ya, tergantung dari sistem tersebut menjalankan berapa banyak program, gitu. Itu adalah rata-rata interval waktu pada suatu sistem. Nah, kemudian ada juga external turnaround time, yaitu waktu interval antara program yang diajukan user sampai dengan hasil yang diterimanya, yang meliputi waktu yang diperlukan untuk operasi manual, baik manual input maupun manual output. Kemudian ada juga standalone turnaround time atau processing time, atau di sini TP, yaitu waktu interval atau waktu tunggu turnaround ketika hanya sistem program yang berjalan. Jadi dihitung ketika sistem programnya itu sedang berjalan. Ada juga weighted turnaround time atau TW. Di sini perbandingan antara turnaround time dengan
processing time, atau TW itu sama dengan T dibagi dengan TP gitu. Kemudian ada juga mean weighted turnaround time atau TWM. Nah, di sini jika ada sejumlah program yang disimbolkan dengan N pada mean turnaround time yang kecil, maka definisi dari mean turnaround time itu menjadi kurang akurat untuk menentukan efisiensi proses, sehingga digunakan definisi berikut. Jadi, mean weighted turnaround time atau rata-rata dari beban waktu interval itu dirumuskan yaitu rata-rata dari seluruh weighted turnaround time dari program pertama sampai program ke N dibagi dengan jumlah program yang dijalankan gitu. Kemudian ada juga respon time atau waktu tanggap. Waktu tanggap atau respon time itu adalah interval waktu antara perintah input yang siap untuk terminal sistem sampai dengan adanya tanggapan kembali pada terminal. Nah, respon time itu adalah terminal sistem perintah input yang siap untuk masuk ke dalam suatu sistem. Begitu. Nah, ininya bisa kita lihat di respon time itu diagramnya seperti ini. Nah, waktu tanggap atau waktu tunggu. Nah, ini di sini seperti itu. Nah, kemudian ada throughput atau produktivitas, yaitu jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satuan waktu tertentu. Adapun ekspresi dari throughput atau produktivitas itu nilainya dapat dihitung dengan cara jumlah program yang diproses pada satuan waktu, kemudian jumlah data yang diproses per satuan waktu, ada juga jumlah transaksi yang diproses per satuan waktu. Nah, sistem throughput atau sistem produktivitas itu lebih merupakan nilai teoritis daripada kemampuan yang tersedia atau kapasitas. Jadi, throughput ini hanya menggambarkan suatu nilai dari suatu sistem begitu. Di mana throughput itu dilambangkan dengan X sama dengan jumlah program yang dieksekusi dibagi dengan total waktu yang ditempuh. Begitu. Nah, throughput ini mempengaruhi beberapa faktor, yaitu karakteristik beban kerja yang akan dievaluasi, kemudian sifat dari perangkat keras, hardware maupun software sistem, kemudian kemungkinan digunakannya overlapping jika terdapat banyak komponen, juga tergantung dari algoritma yang digunakan. Jadi algoritma yang digunakan tersebut algoritma yang efisien atau tidak itu akan mempengaruhi produktivitas atau throughput suatu sistem. Kemudian kecepatan dari hardware maupun software sistem, begitu. Kemudian di sini capacity. Jadi kapasitas yaitu suatu nilai maksimum yang secara teoritis itu terjadi dalam suatu sistem dengan produktivitas yang dapat dijangkau atau nilai maksimum dari produktivitas yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem. Kemudian availability atau ketersediaan, di mana availability itu adalah presentasi total dari waktu yang digunakan oleh user atau pemakainya untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam suatu sistem. Kemudian reliability atau kemampuan, yaitu kemampuan suatu sistem atau sebuah sistem dalam mendapatkan nilai tertentu pada proses yang dilakukan secara berulang-ulang.
Kemudian ada CPU utilization, yaitu persentase waktu dari sistem operasinya selama CPU-nya itu aktif gitu. Jadi selama CPU aktif, presentasi waktu operatingnya itu merupakan perhitungan dengan menggunakan CPU utilization. Overlap yaitu presentasi waktu respon atau waktu tanggap dari suatu sistem operasi selama 2 atau 3 sumber yang sifatnya itu selalu sibuk atau digunakan untuk sistem multi programming. Nah, tadi di awal bahwa salah satu jenis dari multi programming itu sifatnya ada yang overlap atau overlapping. Kemudian ada paging rate. Nah, paging rate di sini adalah indeks atau parameter yang jenisnya itu ada pada suatu sistem dengan memanfaatkan memori virtual. Nah, ini berhubungannya dengan kemampuan untuk menyimpan elemen-elemen program yang merupakan workload atau beban kerja yang tidak terdapat pada memori utama. Jadi parameternya itu lebih ke kemampuan menyimpan elemen-elemen program yang tidak tersimpan dalam suatu memori utama. Kemudian ada reaction time atau waktu reaksi, yaitu di mana waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem yang bereaksi kemudian dihitung dari mulai waktu pemberian perintah eksternal sampai perintah tersebut itu selesai untuk dikerjakan oleh suatu sistem. Nah, ada juga multi programming stretch factor. Nah, di sini didefinisikan sebagai indeks atau parameter untuk mengevaluasi pengaruh multi programming pada waktu turnaround program atau pada waktu tanggap suatu program. Ada juga multi programming level atau jumlah program yang dieksekusi dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, kemudian ada juga teknik-teknik evaluasi dengan menggunakan beberapa metode evaluasi, yaitu teknik pengukuran, teknik model, teknik simulasi, dan teknik analitik. Teknik pengukuran atau measurement atau empiris teknik itu pengukuran yang dilakukan secara langsung pada suatu sistem yang kemudian itu dievaluasi jika sistem tersebut itu sudah ada atau sudah tersedia. Kemudian teknik model atau modeling itu pengukuran dengan menggunakan model dari sistem yang akan dievaluasi. Nah, teknik model atau modeling teknik ini ada dua, yaitu teknik simulasi dan teknik analitik. Kalau teknik simulasi itu biasanya cara mengukurnya itu berdasarkan pada aspek kinerja dinamis dengan mereproduksi suatu keadaan di dalam suatu sistem. Kemudian teknik analitik itu lebih melakukan pendekatan pengukurannya secara matematis. Kalau simulasi ini lebih ke desain atau si sistemnya itu disimulasikan sehingga kita bisa tahu apakah sistem tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Kalau yang teknik analitik itu cara mengetahui kinerja sistem dengan melakukan suatu pengukuran secara matematis. Gitu. Nah, demikian untuk pertemuan kedua ini. Nah, tugas mandiri di rumah itu silakan kalian mencari atau mempelajari 3 soal berikut, yaitu yang pertama tuliskan minimal 2 matriks untuk mengukur kinerja memori komputer, printer, network access storage atau NAS, transaksi online di marketplace seperti Lazada atau Tokopedia. Kemudian apa yang dimaksud dengan high performance komputer dan yang terakhir itu adalah apa spesifikasi sistem untuk menangani big data.
Nah, matriks itu sendiri adalah parameter. Jadi, bagaimana cara kita mengukur kinerja dari suatu memori komputer berdasarkan parameter-parameter yang ada. Begitu. Nah, di sini ini maaf, ini apa? Saya lewat. Jika ada pertanyaan, nanti silakan didiskusikan di grup WA. Nanti akan saya balas dan akan saya jelaskan juga di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.